Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Siti Nur Anisa. Di sini saya akan menjawab lampiran soal nomor 2 dari tugas algoritma dan pemrograman. Yang mana di sini tugasnya itu membuat program untuk menentukan tanggal dari hari ke berapa gitu dalam satu tahun. Dalam satu tahun. Masukkan nomor hari 1 sampai 365 dan tahun untuk menentukan apakah tahun kehabisan atau tidak. Program harus menampilkan tanggal yang sesuai. Jika harinya itu hari ke yang dimasukkan itu lebih dari 365 atau 366 untuk tahun kehabisan, tampilkan salah. Untuk membuat program menentukan tanggal dari hari ke berapa yang kita masukkan itu dalam satu tahun, tentukan pertama itu kita menentukan variabel yang akan digunakan. Nah, yang mana sini ada variabel hari ke berapanya itu, kemudian tahun, tanggal, bulan sampai dengan satu, kemudian bulan, kemudian ada tahun kabisat, dan total hari. Tipe data yang digunakan itu ada integer, terus untuk bilangan bulat, terus ada bool itu untuk nilai true atau false, yang mana ini digunakan pada variabel tahun kabisat. Terus kemudian selanjutnya itu bakal menginputkan dari program ini yaitu hari keberapanya, kemudian tahun, dan outputnya itu tahun. Kemudian input nilai kedua variabel itu yaitu hari ke dan tahun. Setelah menerima input program akan setelah menerima input program akan menentukan dengan aturan suatu tahun dah habis dibagi dengan 4 tetapi tidak habis dibagi dengan 100 kecuali jika juga dia habis dibagi dengan 400. Nah, selanjutnya program memeriksa apakah input hari ke-nya itu berada dalam rentang yang valid dengan tahun yang ditentukan. Nah, jika tidak valid, nah program akan menampilkan pesan bahwa input tersebut tidak valid. Jika valid, nah program itu akan menghitung tanggal dan bulan dengan mengurangkan jumlah hari dari setiap bulan dengan urut. Nah, proses tersebut dilakukan secara berulang-ulang sehingga menampilkan bulan yang sesuai. Untuk bulan Februari, program akan menggunakan nilai tahun kabisat untuk menentukan jumlah hari dalam bulan tersebut. Output dari program ini adalah nanti itu tanggal, bulan, dan tahun. Terus berikutnya itu pertama kita variabel untuk mendeklarasikan variabel itu ada variabel hari ke, tahun, terus tanggal, bulan, terus total hari itu dengan tipe data integer. Terus kalau tahun kabisat itu tipe datanya bool karena dia itu menghasilkan nilai, menyimpan nilai true atau false. Nah, terus begin untuk mulainya, write itu untuk dia tuh nanti menampilkan kalimat string yang ada di tanda petik itu, di antara tanda petik itu masukkan hari ke eh, masuk write ini dia tuh bakal nampilin kata kalimat yang ada di antara tanda petik itu masukkan hari ke hari hari yang kita masukkan itu hari yang kita masukkan itu hari ke 1 sampai 365 atau 1 sampai 366 untuk tahun kabisat. Nah, kemudian read-nya itu masukkan hari ke-nya itu, hari keberapanya itu. Kemudian write masukkan tahun. Di mana di sini nanti program akan mencetak kalimat masukkan tahun. Nah, selanjutnya read tahun kita diminta untuk memasukkan tahunnya ke dalam variabel tahun ini. Kemudian mengecek kondisi, melakukan pengecekan terhadap kondisi jika di sini sini mengucapkan melakukan pengecekan kondisi terhadap tahun. Kalau tahun kabisat tadi kan tahun kabisat itu dia kalau misalkan tahun kabisat dia bakalan true, kalau tahun bukan tahun kabisat dia false. Nah, di sini
melakukan pernyataan kondisi di sini jika tahunnya itu habis dibagi 4 atau tidak habis dibagi dengan 100 tahunnya, atau tahunnya itu dia tuh habis dibagi dengan 400, maka berarti dia itu nilainya true, itu tahun kabisat. Mana total harinya itu ada 366. 366 ini nilai true itu kemudian disimpan di tahun kabisat ini. Kemudian kita memeriksa lanjut ke kalau jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, berarti kondisi tersebut itu salah. False false itu disimpan ke eh, tahun kabisat tadi. Variabel tahun kabisat berarti tahun ini bukan tahun kabisat gitu. Terus total harinya 365, berarti total harinya itu 365 itu disimpan dalam total hari. Kemudian and in if, nah programnya itu yang di situ. Kemudian lanjut ke program selanjutnya itu eh kalau dia mana tadi dia kalau tahun kabisat itu dia bakal em, cetak kalimat, menampilkan kalimat di sini tahun, terus nanti nilai tahun yang kita inputkan itu kita menginputkan tahun, kemudian nanti ada yang di sini adalah tahun kabisat ini dia menampilkan kalimat tahun kabisat itu. Tahun kabisat berarti kan tadi misalkan di sini tahun ini ada kalimat tahun, terus yang di sini kita masukkan misalkan tahunnya itu kita masukkan 2024, maka di situ nanti akan di programnya itu tahun 2024 adalah tahun kabisat kayak gitu. Nah, kalau misalkan salah, dia bakal kebalikannya gitu. Berarti bukan tahun kabisat. Terus setelah itu dia ngecek ke lakukan konversi hari. Lakukan konversi selanjutnya itu, kondisi selanjutnya itu melakukan konversi hari. Hari ke masuk konversi hari ke tanggal dan juga ke bulan. Hari ke tadi ke tanggal, yang hari ke tadi dikonversi ke tanggal dan juga ke bulan. Yang mana di sini kalau misalkan harinya itu kurang dari satu, atau dia hari yang kita masukkan itu lebih dari total hari dalam setahun tadi, mana kan kalau misalkan tahun kan itu 366, atau enggak 350, 366, atau enggak 365. Nah, kalau misalkan kita masukkan 370 misalkan di situ nanti dia itu akan mm, menampilkan bahwasanya hari tersebut, hari ke itu di sini Wordlet hari ke, di sini dia tuh nampilin kalimat hari ke, terus di sini hari ke yang ini dia tuh hari yang kita masukkan tadi, hari yang diinputkan tadi, terus kemudian akan menampilkan kalimat tidak valid untuk tahun. Kemudian kan yang tahun yang kita inputkan tadi menurut tahun misalnya 2024, misalkan tadi itu kita masukkan harinya itu 330, 370, karena berarti itu kan harinya hari ke 370 tidak valid untuk tahun 2024. Kemudian selanjutnya eh menentukan konversi ke selanjutnya itu ke kondisi selanjutnya, kalau hari itu ke konversi ke bulan. Kalau hari yang kita masukkan tadi itu lebih dari 31, maka hari yang kita inputkan tadi dia itu dikurangi dengan 31 dan terus disimpan ke variabel hari ke. Kemudian bulannya itu dia ditambah dengan 1 bulan, misalkan Januari gitu. Tambahkan 1 bulan.
Kemudian kalau untuk bulan 2, kok untuk yang bulan 2 itu memeriksa kondisi yang untuk bulan 2. Mana bulan 2 misalkan kabisat itu kalau harinya itu ini memeriksa kondisi yang ada di bulan 2 ya. Kalau misalkan tadi kan dan di bulan selain bulan yang tanggalnya itu sampai 31 kan. Kemudian di sini yang sampai tanggalnya bulan 2 itu tanggalnya sampai ke hari kenya itu kalau misalkan lebih dari tanggal 29 nanti dia harinya itu dia dikurang dengan hari yang kita inputkan tadi. Hari keberapanya itu dikurang dengan 29 terus nanti nilai itu dimasukkan ke variabel hari keberapanya tadi. Kemudian hari kenya. Kemudian ke bulannya itu ditambah dengan satu terus disimpan ke nilainya itu disimpan ke variabel bulan. Terus kalau kondisi itu tidak memenuhi, misalkan kayak bulannya itu tadi bulan 2 itu sampai tanggal tanggal 28. Nah, kalau misalkan harinya itu lebih dari tanggal 28, dia nanti sama prosesnya kayak yang tadi dikurang tanggal 28, terus bulannya untuk bulannya itu ditambah dengan 1 bulan lagi. Terus di sini kalau misalkan bulannya itu harinya itu lebih dari 31 yaitu sama prosesnya seperti tadi yang mana harinya itu dikurang dengan 31 terus dia aja itu disimpan ke variabel hari ke terus bulannya itu ditambahkan ke bulan selanjutnya gitu tambah 1 bulan lagi atau dinaikkan ke bulan selanjutnya terus nilainya itu disimpan di variabel bulan. Terus kalau misalkan sama untuk bulan-bulan selanjutnya itu sama kayak gitu semua prosesnya sampai kalau dia terus untuk hari keberapanya itu dia bakal disimpan ke tanggal nilai hari keberapa yang tadi sudah dikonversi konversi tadi dia nilainya itu simpan hari hari kenya itu nanti nilainya itu disimpan ke tanggal terus terakhir program tersebut bakal em, mencetak nilai tanggal terus tanggal bulan dan juga tahun. Kemudian program selesai. Nah, untuk flowchartnya itu pertama start itu kan untuk memulainya, kemudian em, menginputkan variabel hari ke tahun, terus kita menginputkan variabel. Setelah kita menginputkan variabel, waktu langsung ngecek kondisi. Kalau misalkan cek kondisi untuk tahun pertama kita cek kondisi untuk tahun kabisat terlebih dahulu kan yang mana tahun kabisat itu dia habis dibagi 4 dan tidak habis dibagi 100 dia juga habis dibagi dengan 400 kalau misalkan dia salah bukan tahun kabisat dia lanjut ke program selanjutnya nanti kalau misalkan dia benar dia lanjut ke dia bakal mencetak sorry sebentar ke berarti Berarti dia tuh di sini aturannya di sini ada kesalahan aturannya di mana di sini tuh output dia di sini kalau itu
Kalau kondisi tersebut terpenuhi, dia tuh bakal mencetak string, di mana tahun kehabisan itu kan tahunnya itu sampai 366. Kemudian periksa ke kondisi selanjutnya, tahun kehabisan itu kalau misalkan dia benar itu dia ke hari ke-nya lanjut ke hari keberapanya, kemudian kalau dia salah ke total harinya itu kalau lebih dari hari ke-nya itu lebih dari total hari, lanjut ke pernyataan sebutnya itu hari, misalkan harinya itu sorry, sepertinya di atas ini saya ada kesalahan untuk membuat flowchartnya, ada yang salah untuk yang bagian atas. Nah, untuk bagian yang bawah ini, if kita memeriksa kondisi hari, kalau harinya itu kurang dari satu, dia itu bakal, kalau harinya kurang dari satu, dia bakal mencetak string tidak valid untuk tahun tersebut. Kalau misalkan dia salah, dia bakal memeriksa kondisi selanjutnya, yaitu kalau harinya itu lebih dari 31, dia bakal, eh, kalau dia benar, dia bakal, kalau dia salah itu dia bakal kalau dia salah, harinya itu mana hari yang kita masukkan hari ke-nya itu dikurang dengan 31, nanti eh, nilainya itu dimasukkan ke variabel hari ke tadi, kemudian bulannya ditambahkan dengan satu. Jadi di sini banyak kesalahan penulisan karena tadi kurang teliti. Kemudian kalau benar itu dia memeriksa lanjut lanjut ke bulan selanjutnya, itu memeriksa kondisi selanjutnya, yaitu kalau ini untuk bulan 12, untuk bulan 2 yang mana sini kita periksa kalau tahunnya itu kan, kalau misalkan tahunnya itu dia diperiksa di sini tahun, diproses tahun kehabisan, dia bakal ke sini kalau kalau tahunnya itu untuk tahun kabisat, if bulan itu dua, nanti dia ke tahun kabisat, kemudian if hari ke 29, tahun kabisat itu kan dia harinya sampai 29 tadi. Kalau dia salah, kalau dia untuk tahun kabisat, kalau misalkan dia itu lebih dari 29, nanti dia itu harinya dikurang dengan 29, terus ditambahkan dengan bulannya itu tambah satu. Nah, kalau misalkan dia 28, dia juga nanti seperti itu juga, itu bulannya itu harinya itu dikurang 28, terus bulannya itu nanti ditambah dengan satu. Nah, untuk hari-hari selanjutnya itu sama, kemudian nanti dia akan mencetak terakhir, terus kayak nilai dari hari keberapanya itu dia disimpan ke variabel tanggal. Setelah dikonversi tadi kan, setelah melakukan konversi tadi. Nah, terus kemudian terakhir itu program bakal menyetak tanggal, bulan, dan tahun yang sudah dikonversikan tadi. Terus selesai. Lanjut ke programnya. Ini kita buat file baru. Sorry, salah.
Next, next. Input IOStream, di mana fungsi file header tersebut itu untuk memanggil sintaks cout, cin, dan nly. Using namespace std ini dia untuk digunakan agar semua fungsi itu dapat terbaca. Ada kayak buka kurung tutup kurung ini, dia itu sebagai fungsi utama. Lalu kurung perawal ini itu untuk memulai program. Di sini kita hari di mana variabel hari ke, atau kemudian ada variabel tahun, variabel tanggal, variabel bulan, itu dia menggunakan tipe data integer karena merupakan bilangan bulat. Total hari juga dia menggunakan tipe data bilangan tipe data integer, tipe data itu integer karena dia merupakan bilangan bulat. Terus kalau yang tahun kabisat itu dia menggunakan tipe data bool karena dia nanti menyimpan nilai false dan juga nilai true. Kemudian si di sini kita dipinta untuk untuk menginputkan hari keberapanya. Ini juga sama. Nanti di sini dia si out masukkan tahun, di sini bakal mencetak string masukkan tahun.
kalimat yang ada di antara petik dua itu. Terus si in tahun dia disuruh nanti program akan meminta pengguna untuk memasukkan tahun. Tahun bisa. Nah, di sini setelah memasukkan tadi kita menginputkan nilai harinya dengan nilai tahun, hari keberapanya dengan nilai tahunnya, itu kita mengecek kondisi. Nanti program bakal ngecek di sini kondisi di mana untuk mengecek apakah tahun kehabis atau bukannya itu di mana di sini kalau misalkan tahunnya itu dia habis dibagi 4 atau enggak, kalau dia dibagi dengan 10 itu enggak habis. Terus kalau dibagi dengan 400 dia habis, yaitu berarti tahun kabisat. Itu benar tahun kabisat. Berarti dia menyimpan nilai tahun kabisat itu true. Kalau misalkan kondisi yang tadi di atas itu tidak terpenuhi, maka dia berarti dia itu tahun kehabis berarti nilai dari tahun kehabis itu false, salah. Dengan total hari itu ada 365 hari.
Nah, di sini kalau misalkan tadi tahunnya itu merupakan tahun kabisat, nanti pada di sini kondisi di sini itu nanti dia akan eh mencetak string di mana di sini itu tahun, terus nanti eh di mana tadi tahun yang kita inputkan itu terus menampilkan juga kalimat adalah tahun kabisat. Kalau tahunnya itu merupakan tahun kabisat. Nah, di sini kita akan mencari kevaliditasan harinya, di mana kalau hari yang kita masukkan itu dia lebih apa kurang dari nol atau harinya itu dia lebih dari total hari, kayak misalkan kita nyimpulkan tadi hari ke-nya itu harinya itu hari ke 370, tahunnya itu tahun 2024. Nah, sedangkan di tahun 2024 ini, tahun tahun 2024 itu dia eh, misalkan ini tahunnya itu kalau hari yang kita masukkan itu lebih dari jumlah total hari yang ada pada tahun yang kita masukkan kayak tahun 2025. Misal total harinya itu ada 365. Nah, kita masukkan menginputkan nilai hari ke-nya itu yaitu 370. Maka nanti dia akan mencetak string hari ke 107. Misalkan hari ke 370 tidak valid untuk tahun 2025 contohnya. Kemudian inline untuk enter.
Hmm. Kemudian memeriksa, mengkonversi dari hari ke berapa tadi ke bulan. Itu di mana kalau misalkan hari yang kita kalau hari yang kita masukkan itu lebih dari 31, maka hari yang kita masuk ke hari tersebut dikurangi dengan 31, kemudian ditambahkan ke bulan, ditambah 1 bulan. Bulannya itu ditambah 1 bulan. Terus di sini ada kondisi lagi nih. Kalau misalkan bulannya itu bulan 2. Nah, kalau misalkan dia tahunnya itu bulan 2 itu tahunnya ke tahun kabisat, maka dia itu kalau misalkan hari yang kita masukkan tadi, hari yang diinputkan itu hari ke berapa yang diinputkan tadi itu lebih dari 29, maka hari ke tadi itu dikurang harinya itu hari tersebut dikurang dengan 29, terus bulannya ditambah 1, tambah ke bulan selanjutnya. Oh, sorry, saya ulang karena
Kalau tidak diulang, saya pusing. Oh, berarti 28. Untuk kalau misalkan kondisi yang tadi kayak bulannya itu bukan kabisat, berarti dia itu bulan berarti tanggalnya itu kan sampai 28 di sini. Itu kalau misalkan hari yang kita masukkan tadi itu kurang dari lebih dari 28, maka hari itu dia dikurang dengan 28. Nah, terus untuk bulan itu ke ditambah 1 bulan, berarti dia tuh naik ke bulan selanjutnya. Misalkan dari Januari, tadi Januari, berarti dia Februari. Misalkan oh Februari kan ini, berarti dia jadi Maret. Udah terus. Ini saya copy aja karena prosesnya sama. Ini kayak untuk bulan satu, bulan Juni. Empat, lima, enam.
Nah, untuk bulan-bulan selanjutnya sama yang kayak tadi, yang kayak untuk bulan ini ya, kalau bulan pertama, bulan anggap aja di sini tuh bulan satu tadi yang pertama, terus kemudian ini bulan dua, ini tiga, ini empat, ini lima, enam, tujuh, dan seterusnya hingga 12. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, 11. Di mana di sini kalau misalkan harinya itu 30 kurang dari 3 lebih dari 31 maka nanti harinya itu dikurang dengan 31 kemudian naik ke bulan selanjutnya gitu kayak bulannya itu tambah bulan satu bulan lagi gitu. Terus untuk selanjutnya sama kayak gitu semua untuk bulan 30 juga kalau dia lebih dari 30 hari 30 harinya itu nanti dia dikurang dengan 30 itu harinya dikurang 30 kemudian bulannya tuh dinaikkan ke bulan selanjutnya kayak misalnya ini dari bulan 5 nanti jadi bulan 6. Nah, yang mana setelah pengkonversi yang tadi nilai hari keberapanya itu nanti dia disimpan ke variabel tanggal. Kemudian terakhir nanti dari kita selesai semua program yang di atas tadi, terakhir itu dia bakal mencetak yaitu nilai tanggal tadi, tanggal bulan tahun. Kemudian selesai. Sekarang kita coba untuk kita misalkan kita masukkan hari ke 32 tahun 2000. Nah, dia maka di sini akan muncul tahun 2000 itu adalah tahun kabisat. Nah, tanggalnya itu tanggal 1 atau tanggalnya itu tanggal 1 bulannya bulan 1 2000 itu tahun 2000. Karena dia tahun 2000 itu habis dibagi dengan 400 berarti dia tahun kabisat. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Pada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.